Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang teman-teman yang lulus PNS pada tahun ini, tapi masih bekerja di perusahaan. Nah, kapan sebaiknya teman-teman mengajukan pengunduran diri atau resign dari perusahaan? Untuk lebih jelasnya kita bahas saja pada pembahasan yang berikut ini. Nah, di sini tema pembahasan kita yaitu teman-teman lulus CPNS tapi masih bekerja di perusahaan. Nah, bagaimana dan kapan waktu yang tepat untuk mengajukan resign sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, sebelumnya kita ulas sedikit tentang jadwal dari BKN tentang jadwal PNS CPNS tahun 2019-2020 ini, yaitu pada tanggal 26 sampai 28 Oktober nanti penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB. Kemudian pada tanggal 30 Oktober dijadwalkan pengumuman hasil integrasi SKD dan SKB. Nah, kemudian di tanggal 31 Oktober sampai 3 November ada 4 hari tersebut, itu ada masa sanggah. Ya, kemudian untuk pemberkasan dan pengusulan NIP itu pada tanggal 4 November sampai dengan 30 November. Nah, itu sudah dijadwalkan, sudah selesai pemberkasan dan pengusulan NIP. Dan TMT CPNS itu terhitung mulai tanggal 1 Desember tahun 2020. Kemudian kapan waktu yang tepat kita untuk mengajukan resign bagi teman-teman yang saat ini masih bekerja di perusahaan swasta atau di BUMN. Nah, kita lihat alur prosesnya ya. Tanggal 30 Oktober kan pengumuman hasil integrasi nilai SKD dan SKB. Nah, tanggal 4 sampai dengan 30 November itu pemberkasan dan pengusulan NIP. Selang antara 30 Oktober sampai dengan 4 November itu ada 3 November itu ada 3 hari. Nah, itu merupakan masa sanggah yang kita jelaskan di awal tadi. Kemudian untuk pemberkasan ini itu biasanya paling lambat 15 hari kerja sejak tanggal pengumuman kelulusan, yaitu sejak tanggal 30 Oktober ini ya pengumuman. Nah, paling lambat 15 hari kerja sejak tanggal pengumuman itu. Itulah jadwal pemberkasannya ya. Nanti kan pada pengumuman tersebut nanti ada pengumuman persyaratan, berkas-berkas apa saja yang harus disiapkan dan disampaikan oleh peserta yang lolos. Nah, kemudian ada poin berikutnya, dalam menetapkan kehadiran untuk melengkapi berkas lamaran pengangkatan calon PNS harus memperhitungkan letak geografis alamat peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi dan ketersediaan waktu untuk paling lambat 10 hari kerja. Berarti kalau alamat dari peserta seleksi itu jauh ya, jauh dari lokasi tempat peserta tersebut mengikuti seleksi, nah itu diberi tambahan waktu 10 hari kerja setelah 15 hari kerja setelah pengumuman ya. Kemudian setelah pemberkasan pengusulan NIP, per tanggal 1 Desember itu TMT CPNS-nya. Nah, kapan mulai bekerja? Nah, itu bisa saja, itu tergantung dari kebijakan instansi daerah yang teman-teman lamar. Bisa saja mulai TMT-nya 1 Desember dan mulai bekerjanya juga 1 Desember. Nah, sesuai dengan SPMT atau surat pernyataan melaksanakan tugas dari instansi terkait ya. Kalau nanti berhubungan dengan penggajian itu berdasarkan SPMT ini, bukan berdasarkan TMT.
pengesahan saja bahwa teman-teman sah menjadi CPNS tahun 2019-2020 ini. Nah, kalau kalau SPMT-nya 1 Desember berarti teman-teman sudah digajian tuh di tanggal 1 Desember tersebut. Nah, kalau SPMT-nya bisa saja di tanggal 1 Januari terhitung 1 Januari 2021. Nah, artinya teman-teman sudah melaksanakan tugas mulai melaksanakan tugas di 1 Januari 2021 dan penggajian pertamanya di 1 Januari tersebut. Nah, kapan sebaiknya teman-teman mengajukan resign? Setelah kita lihat jadwal-jadwal ini, kalau sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh BKN, nah kapan sebaiknya kita mengajukan resign? Nah, biasanya resign itu kan 30 hari sebelum kita tidak bekerja lagi, ya. Pengajuannya 30 hari sebelum kita resign. Nah, 30 hari itu, nah ini kan rentang waktunya antara 30 Oktober dengan 1 Desember ini sekitar 31 hari. Nah, kita masih sempat mengajukan resign, yaitu tepatnya ya setelah pengumuman itu keluar. Setelah pengumuman kelulusan keluar, baru kita mengajukan resign ke tempat kita bekerja, ke perusahaan atau perusahaan swasta atau perusahaan BUMN. Nah, kalau sesuai jadwal ini, baiknya ini saran saya teman-teman itu ajukan resign di tanggal 31 Oktober teman-teman lakukan pengajuan resign, atau di tanggal 30 Oktober ini juga tidak apa-apa. Misalnya pengumumannya keluar pagi gitu kan. Nah, teman-teman bisa mengajukan resignnya siang. Nah, dan tanggal resignnya itu adalah per 1 Desember 2020. Jadi 1 Desember teman-teman sudah tidak bekerja lagi. Nah, kemudian teman-teman hubungi, beri penjelasan kepada pimpinan atau atasan teman-teman bahwa teman-teman akan mengajukan resign. Dan saran saya jangan neko-neko, jangan neko-neko, jangan alasan ini yang enggak jelas. Jujur saja teman-teman sampaikan kepada pimpinan teman-teman bahwa teman-teman mau resign karena lulus menjadi CPNS di 2019 ini, ya. Jangan berbohong lah. Jadi berusahalah sejujur-jujurnya, karena jujur itu sangat penting. Saran saya diajukan setelah pengumuman kelulusan keluar, baru pengajuan resignnya. Ya, teman-teman, demikianlah sedikit ulasan dan pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kemudian saya ulangi kembali tentang kapan sebaiknya teman-teman itu resign, yaitu 1 bulan setelah pengumuman hasil integrasi SKD SKB, yaitu pada tanggal 30 Oktober 2020. Ya, nanti teman-teman ajukan resign. Intinya jujur, sampaikan kepada atasan teman-teman sekalian bahwa teman-teman akan resign karena lolos sebagai CPNS 2019. Dan semoga teman-teman sekalian lancar, dimudahkan dalam pemberkasannya tanpa ada halangan satu apapun. Semoga menjadi CPNS atau ASN yang amanah dan mengabdi kepada negara dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.